Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 28 Februari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal atau Poda pasal 17 ayat 4. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Di dalam bahasa Batak dikatakan. Sailomo dorohani halak parjahati, patangi-tangi bibir pangahution. Jala halak sibain sipauto-oto, mana rehon pinggolna, patangi-tangi dila pangasion. Demikian firman Tuhan. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan mengenai kitab Amsal yang dituliskan oleh Raja Salomo. Kadangkala kita tidak mengetahui apa yang menjadi benang merah antara ayat 1 dengan ayat 2, ayat lainnya begitu. Karena ini merupakan kumpulan kata-kata bijak juga, kita mengetahui sama-sama bahwa Raja Salomo itu adalah orang yang mencintai pengetahuan. Dia mencari ilmu pengetahuan ke manapun begitu. Dan bahkan ketika Tuhan sendiri tawarkan kepada Raja Salomo, daripada harta dan tahta, Raja Salomo lebih memilih untuk diberikan oleh Tuhan pengetahuan dalam bentuk kebijaksanaan. Dalam ayat ini, Amanginang, Raja Salomo, pengamsal, memberikan kata-kata bijak mengenai orang yang berbuat jahat dan orang pendusta yang seringkali lebih menyenangi apa yang menjadi, kita katakan bahasa anak-anak sekarang, circle-nya. Apa yang menjadi yang dia minati, begitu. Orang-orang yang senang di dunia musik misalnya, dia akan senang ketika berjumpa dengan sesama orang yang berminat di musik, entah jenis alat musik apapun itu, apalagi ketika yang sama genre musiknya, dengan alat musiknya, nuansa musiknya, begitu dengan dirinya. Akan bertukar pikiran terus, menambah ilmu. Orang-orang dalam hobi, kegemaran, atau kesukaan lainnya tentu juga akan punya hal yang sama. Seperti Raja Salomo tadi, dia mencintai pengetahuan. Maka ketika dia tahu ada orang yang punya pengetahuan lebih, maka dia akan ajak berdiskusi. Dia akan dapat ilmu dari sana. Lalu demikian juga dengan orang-orang jahat, orang-orang pendusta, dikatakan oleh Raja Salomo melalui ayat ini. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Kejahatan-kejahatan atau metode-metode berbuat jahat apakah lagi yang bisa dia lakukan, yang bisa dia tiru? Jangan-jangan masih ada lagi hal-hal yang berbuat jahat lainnya. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Untuk mengetahui, bagaimana caranya untuk mencelakakan orang lain. Ketika seorang pendusta, seorang pembohong mengetahui
ada metode sesuatu, maka dia akan mendekatkan diri. Oh, ada ternyata metode seperti ini. Namun, hal negatifnya, Amanginang, adalah ketika bahwa dirinya pun akan dihantui oleh hal-hal yang seperti itu. Dia akan melihat bahwa semua orang ini adalah pendusta. Bahwa semua orang-orang ini di sekitarku ini adalah orang-orang yang berbuat jahat. Karena dia tahu taktiknya, karena dia tahu metodenya, karena dia tahu tata caranya berbuat kejahatan, berbuat kedustaan, berbuat kebohongan, menipu orang lain, memasang topeng palsu di balik senyumannya. Dia akan tahu itu. Lalu dia akan mencurigai setiap orang yang dia kira sama seperti dia itu. Maka kita sudah tahu ciri khasnya. Kita bawa sekarang ke kebalikannya. Bagaimana dengan orang-orang baik? Orang-orang baik seringkali dikatakan sebagai orang bodoh. Namarhaha maranggido, naburjudo, naoto katanya. Kakak beradik begitu. Orang yang baik dengan yang bodoh, atau perbedaan antara baik dan bodoh dikatakan hanya setipis kertas. Begitu. Kenapa? Karena dia menganggap semua orang di sekitarnya adalah orang-orang baik pula. Padahal ada orang-orang yang seperti ini di sekitarnya. Ada orang-orang yang pendusta itu, ada orang-orang yang penipu, ada orang-orang yang jahat itu di sekitarnya. Tetapi dia tidak akan mengira hal yang seperti itu. Orang yang berpikir untuk perbuatan kejahatan, orang yang berpikir untuk perbuatan berdusta, hidupnya gak akan tenang. Kira-kira dusta apa yang akan dilakukan oleh orang ini kepadaku? Kira-kira bohong apa yang sedang diatur orang ini kepadaku? Kira-kira kejahatan apa yang sedang dirancang oleh orang ini kepadaku? Itu pikirannya. Jadi mau orang setulus apapun dia akan curigai. Berbanding terbalik dengan orang yang berbuat baik. Kita katakan tadi dia sering jadi kena tipu oleh orang lain karena dia menganggap semua orang baik seperti dia adalah orang baik. Tetapi hal positifnya Amanginang adalah bahwa hidupnya akan lebih berwarna. Hidupnya akan lebih bahagia. Dia tidak akan menaruh curiga. Dia tidak akan merancang-rancangkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Hidupnya akan lebih tenang. Hidupnya akan lebih berbahagia. Dia akan lebih senang mendengarkan perkataan-perkataan bahagia. Bagaimana cara membantu orang lain. Bagaimana cara menolong orang lain. Bagaimana cara menyelamatkan orang lain. Membebaskan orang lain. Itu yang ada di pikirannya. Jadi hidupnya akan lebih berwarna, hidupnya akan lebih berbahagia. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat dan selalu memperhatikan bibir yang jahat, pendusta yang selalu mengarahkan telinganya kepada dusta-dusta lainnya, cara-cara mencelakakan, hidupnya tidak akan pernah tenang, hidupnya akan di dalam kegelapan, selalu terkungkung, selalu curiga. Akhirnya dia tidak akan terbuka dengan orang-orang lain. Maka baiklah, kita tetap menjadi orang-orang yang baik. Amanginang, tetaplah kita tetap merancangkan hal-hal yang baik bagi orang-orang lain. Tetaplah kita menaruh telinga kepada orang-orang yang bersuka cita. Tetaplah kita memperhatikan perkataan-perkataan yang membuat orang bersuka cita. Bukan demi kejahatan, bukan demi mencelakakan. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami melalui hamba-Mu, Raja Salomo, agar kiranya kami tidak mengikuti tindakan-tindakan orang-orang jahat, orang-orang pendusta. Namun kami tetap merancang-rancangkan kebaikan, berpikir tentang kebaikan, membangun orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau sertai segala aktivitas kami di dalam satu hari ini. Tuhan, berkati kami dengan kesehatan dan sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Mengenang, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari esok. Horas.